Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Bagaimana kabar pagi ini? Semoga semuanya dalam damai sejahtera karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan kita pagi ini dari kitab Rut pasal 2 ayat 7. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Mertua tersayang, kehidupan kadang begitu berliku dan pelik, sehingga banyak orang yang menyerah dan menjadi putus asa. Semangat untuk berjuang semakin memudar dan hanya menunggu balas kasihan dari orang lain. Namun tidaklah demikian dengan Rut. Rut tetap bertahan sebagai orang yang baik dalam jalan hidupnya yang terlihat suram. Ia seorang yang tetap teguh pada prinsip yang ia pegang, bahwa apapun yang terjadi ia bersedia meninggalkan keluarga dan kampung halamannya untuk hidup bersama mertuanya yang ia kasihi. Rut adalah tokoh yang kita kenal dengan baik karena perannya sebagai menantu yang setia kepada mertuanya Naomi. Ia tidak hanya mau hidup bersama mertuanya saat keadaan baik dan menyenangkan, tetapi juga pada saat hidup penuh dengan penderitaan, kesusahan, dan kesulitan. Bahkan ketika mertuanya sudah tak punya apa-apa dan siapa-siapa lagi, seorang perempuan yang kini sudah menjadi tua, telah kehilangan suami dan kedua anaknya yang salah seorang adalah almarhum suami Rut. Pada waktu mertuanya Naomi akan kembali ke kampung halamannya, dengan kasih meminta supaya Rut jangan ikut, dengan harapan Rut masih muda dan masih memungkinkan untuk hidup lebih baik dan mendapatkan jodoh di kampung halamannya. Namun disinilah keagungan seorang Rut yang berkomitmen kepada mertuanya. Sebagaimana yang dituliskan dalam pasal 1 ayat 17 dan 18 demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Kasih seorang anak mantu kepada mertua yang agung dicatat dalam sejarah keselamatan umat manusia di bumi ini. Sebuah pengabdian yang luar biasa besar dan kuat. Sekarang banyak cerita yang kita dengar saudara sekalian tentang ada hubungan yang tidak selalu harmonis antara menantu dan mertua. Dan kisah hidup Rut dapat menjadi inspirasi. Demikianlah Rut menunjukkan pengabdiannya kepada mertuanya. Sampai di Yerusalem, mereka berdua benar-benar memulai hidup dari nol, sebab tidak ada bekal dan harta benda yang mereka bawa dari Moab. Maka Rut berusaha berjuang dengan penuh pengorbanan hidup bersama mertua yang ia kasihi. Dengan bekal kemauan dan tenaga, ia memohon izin kepada seorang yang saat itu sedang memanen jelainya, yakni Boas, agar diizinkan memungut dan mencari bulir-bulir jelai yang terjatuh dari tangan penyabit. Dan Boas mengizinkan. Ia pun dengan sabar mengumpulkan jelai yang tercecer. Bahkan ia bekerja dan terus sibuk sejak pagi. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Demikian nats pembacaan kita pagi ini. Ia menahan panas matahari yang terik. Bahkan untuk istirahat pun ia dipanggil. Ketika ia pulang membawa hasil yang telah dikumpulkan di hari itu yang banyak, Naomi sangat senang melihatnya. Terlebih lagi ketika ia mengeluarkan makanan yang disuguhkan di hari itu, sebagian dibawa pulang kepada mertuanya. Pasal 2 ayat 18. Rut yang tabah, rajin, dan tak pernah mengeluh jelas adalah kebahagiaan dan penghiburan tersendiri bagi Naomi. Ia perempuan yang tegar dan anti mengemis belas kasihan. Ia ingin mengabdi kepada mertuanya dengan kerja keras dan perjuangannya. Saudara-saudaraku,
Apakah yang mampu mengubah Ruth, seorang kafir, menjadi perempuan yang sedemikian agung itu? Jelas dari perkataannya, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari Engkau selain daripada maut. Saudara sekalian, dari kalimat ini jelas bahwa karena ia telah mengenal Allah Israel melalui mertuanya, pengabdian dan kesetiaan serta kasih yang tulus yang dilakukannya adalah karena pengenalannya akan Tuhan. Ia melakukan semuanya dalam tanggung jawabnya kepada Tuhan. Pengenalannya kepada Allah Israel telah mengubah arah hidup dan imannya. Saudara-saudaraku, pengenalan kita akan Tuhan pasti mempengaruhi seluruh aspek hidup kita, termasuk komunikasi kita dengan orang-orang terdekat kita. Apakah tertarik dengan kisah hidup Ruth? Marilah belajar padanya. Nyatakanlah kasih sayang dengan orang-orang terdekat kita, bukan hanya pada waktu senang, tetapi juga pada waktu mereka hidup di dalam kesusahan. Bukan kita melakukan kebaikan dan pengabdian supaya kita mendapatkan imbalan, tetapi karena wujud tanggung jawab kita dan iman kita kepada Tuhan yang telah mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami dalam kerajaan sorga. Pagi ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya. Cinta kasih yang luar biasa dari seorang Ruth kepada mertuanya Naomi. Semua bermula pada saat ia sudah mengenal Allah yang ia sembah. Allah yang mengasihi umat manusia, yang dikenalnya melalui mertuanya yang baik itu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami belajar kepada Ruth. Kami melakukan kebaikan, kami mengasihi, kami melakukan pengabdian-pengabdian kami karena wujud tanggung jawab iman kami kepada Engkau. Sehingga karena imanlah kami dapat melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi sesama kami dan juga di hadapan Tuhan. Sertailah kami ya Bapa di sorga dalam aktivitas kami di sepanjang hari ini. Umat-umat-Mu dimanapun yang mendengarkan firman-Mu pagi ini, dalam segala keadaan mereka. Ya Tuhan, sama seperti Engkau peduli kepada Naomi dan Ruth dalam keadaan susahnya. Demikianlah Engkau hadir di dalam kehidupan umat-umat-Mu yang sedang memerlukan pertolongan-Mu ya Tuhan. Mereka yang sedang sakit menantikan kesembuhan, lawatlah mereka dengan kasih setia-Mu. Mereka yang sedang kehilangan pengharapan, teguhkanlah mereka ya Bapa. Mereka yang sedang berpikir untuk hari depan mereka, yakinkanlah mereka bahwa Bapa menjamin segala kehidupan kami di masa yang akan datang. Asal saja kami selalu menyerah, bergantung sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Dengarlah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.